Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UM yang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rizki, atas limpahan umur panjang dan kenikmatan yang lainnya, yang kalau kita berusaha menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai bangun tidur sampai kemudian kita tertidur kembali. Maka sudah sepantasnya sebagai umat, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, suri teladan umat Islam untuk mencontoh, ya, apa perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tercurah kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu merupakan sunnahku, ya. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka kata Rasulullah, falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Ya, jadi nikah merupakan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, dan Islam melarang, ya, melarang seseorang untuk tidak menikah secara disengaja. Misalkan lah, ya, pemuka agama yang suci dan kemudian tidak menikah, itu juga dilarang dalam Islam. Karena nikah ini adalah fitrahnya seseorang, ya. Seseorang butuh, ya, untuk menyalurkan syahwatnya, hawa nafsunya, ya, dan itu bisa diredam atau bisa diwujudkan dengan pernikahan itu, ya. Jadi salah satu tujuan nikah itu adalah ghadul basar, ya, menundukkan pandangan, terus kemudian menundukkan syahwat yang ada di kita semua, yang kita miliki secara nuraninya memang Allah tabiatkan, Allah berikan kepada kita, yaitu syahwat untuk berhubungan seksual, berhubungan badan. Maka nikah itu adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka kata Rasulullah, falaysa minni, bukan termasuk umat Rasulullah SAW. Dan hukum nikah itu datang kepada para pemuda yang memang sudah mempunyai kemampuan. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya masyarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, wahai pemuda, ya, jika kalian sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian menikah, ya. Karena dengan menikah itu bisa, ya, bisa menahan hawa nafsunya, syahwatnya, ya. Dan buat orang yang tidak mampu, maka faliyasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Ya, jadi hukum nikah itu sunnah, dan ketika sudah masuk kepada para usia pemuda-pemuda, maka, ya, yang sudah, yang secara kemampuan sudah mampu melakukan hubungan seksual, ya, maka itu disunahkan untuk menikah. Lalu sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ketika menuju jenjang pernikahan tersebut, ya, hari ini muncul tradisi di masyarakat yang keliru, yang harus diperbaiki dalam mempersiapkan pernikahan, ya. Jadi nikah itu adalah sunnah, dan nikah itu merupakan ibadah, ya. Dan ibadah yang tidak ada waktunya sepanjang masa itu adalah pernikahan, ya. Kita menikahi istri dan mendidik anak dan yang lainnya, itu ibadah yang tidak ada masanya, terus berjalan sampai maut menjemput kita. Ya. Nah, hari ini kita coba bahas terkait dengan ada perilaku di masyarakat yang hari ini kelihatannya menjadi tren, ya, dan itu seolah-olah dibenarkan dalam syariat. Nah, ini perilaku-perilaku yang telah katakan tidak dibenarkan syariat dalam menuju pernikahan, ya, atau menjelang pernikahan. Yang pertama adalah pacaran
dengan dalih dan dibungkus dengan istilah Islami yaitu ta'aruf ya. Jadi pacaran ya. Jadi orang yang belum nikah itu haram kemana-mana berdua-duaan gitu ya, karena belum dihalalkan secara akad ya, belum dihalalkan kemudian dalam akad pernikahan. Maka ya haram hukumnya misalkan pergi berduaan kemana gitu ya, misalkan belanja ditemenin, ke sini temenin dan yang lain-lainnya, haram karena belum adanya akad yang menghalalkan terkait dengan seperti itu. Tapi tidak sedikit hari ini pemuda hari ini ya, dengan konsep ingin mengenal pasangannya lebih dekat ya, kemudian mereka ya melakukan pacaran lah, kalau dikatakan pacaran ya, namun dibungkus dengan konsep ta'aruf. Ketika tanyakan kepada mereka, kenapa sering berjalan berduaan, kenapa sering pergi berduaan, mereka mengatakan kita lagi proses ta'aruf ya. Nah, ini konsep yang keliru ya. Padahal konsep ta'aruf dalam Islam boleh kita mengenal ini ya, mengenal calon istri kita boleh, kita mengenal calon suami kita boleh, dan itu disyariatkan. Namun caranya juga disyariatkan. Bagaimana kita mengenal calon istri ya, bagaimana kita mengenal calon suami, karakternya, perilakunya dan yang lainnya, maka bisa ditanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya ya, bisa ayahnya, bisa ibunya, terus kemudian bisa pamannya dan yang lainnya, bisa tanyakan ya, atau bisa tanyakan kepada teman-temannya, kawan-kawannya. Jika ingin kita mengenal calon istri kita, jika kita ingin mengenal calon suami kita, bisa tanyakan. Banyak orang-orang yang dekat dengan calon pasangan kita itu yang kemudian kita bisa tanyakan. Dan kalaupun kita harus berinteraksi dengan calon suami, dengan calon istri gitu ya, dengan ingin mengenal lebih dalam, maka bisa ditambahkan atau bisa ditemani ya, sehingga kemudian tidak berdua-duaan untuk ngobrol seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya, di masyarakat kita hari ini ya, konsep pasaran namun dibungkus dengan konsep ta'aruf. Jadi seolah-olah Islami, padahal tidak ya. Sudah berboncengan, berduaan di motor gitu ya, padahal belum nikah gitu ya. Sudah pergi kemana-mana berduaan, padahal belum nikah. Nah, ini perilaku yang tidak Islami, namun kelihatannya dibungkus ya, dibungkus dengan konsep Islami yang bernama ta'aruf ya. Jadi ta'aruf dalam Islam disyariatkan, boleh ya, tapi kemudian jalannya, caranya juga harus sesuai dengan apa yang disyariatkan. Yang kedua, yang sering terjadi di masyarakat ini sebelum pernikahan ya, yang kedua itu adalah konsep foto prewedding. Nah, gitu ya. Foto sebelum pernikahan. Nah, ini juga tidak disyariatkan dalam Islam. Bagaimana seorang muslim, seorang muslimah yang belum diikat dengan akad nikah, kemudian foto sebelum pernikahan. Ini tidak disyariatkan, di mana ketika foto itu dia berdekatan atau saling pegang atau saling peluk gitu ya. Nah, ini sebelum nikah mereka sudah melakukan itu. Bagaimana ini ya? Nah, ini satu hal yang hari ini menjadi tradisi di masyarakat kita, namun keliru dalam konsep pernikahan dalam Islam. Keliru. Ya, mereka melakukan foto itu yang dikatakan oleh anak muda seperti ini menjadi tren lah, tren kekinian. Namun mereka tidak melihat hukumnya, ya. Bagaimana seorang mungkin yang belum nikah, kemudian pelukan di depan kamera dan kemudian diekspos, ya, ke masyarakat luas, ya. Bagaimana mungkin orang yang belum asah sebagai suami istri, kemudian pegangan tangan, gitu ya. Kalau di fotonya itu kemudian saling bersentuhan, gitu, dan itu diekspos ke masyarakat luas. Dan itu adalah hal yang menyimpang, ya. Dalam Al-Quran jelas ya dikatakan wala taqrabuz zina, ya, janganlah kalian mendekati zina. Ya, meskipun mau mendekati pernikahan, berdua-duaan itu mendekati zina, terus kemudian foto prewedding itu mendekati zina, ya, dan itu tidak diperbolehkan karena memang belum sah secara hukum untuk pegangan tangan, pelukan dan yang lain-lain. Lain halnya kalau misalnya sudah nikah, mau apapun juga atau lebih daripada itu silahkan. Ya, karena secara akadnya sudah sah, sudah halal seperti itu. Nah, ini menjadi banyak di masyarakat kita ini. Jadi seolah-olah ya ketika mau nikah itu harus ada foto pre-wedding, ya, foto pernikahan. Ya tahulah biar bagus undangannya. Dan itu bagus ya di mata manusia, namun tidak bagus di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin kelihatannya bagus di mata manusia, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hal yang menyimpang. Maka itu harus dihindarkan.
Ya, harus dihindarkan dari umat Islam. Foto prewedding itu tidak ada dalam tradisi Islami, ya. Dan yang terakhir yang saya lihat ini menyimpang, banyak yang terjadi di masyarakat hari ini, dan ini menjadi tren, ya, seolah-olah benar, yaitu adalah perjanjian pranikah, ya, perjanjian pranikah, ya. Jadi, ya, satu pasangan yang mau nikah kemudian diikat dengan perjanjian, nanti perjanjian itu mengatur semuanya, kalau misalnya terjadian bagaimana kejadian cerai, terus kemudian bagaimana pembagian hartanya kalau terjadi cerai dan yang lainnya, ini maka diatur dalam perjanjian tersebut, ya. Dan ini satu, bukan tradisi Islami. Yang kedua, kenapa kalau kita ingin menikahi seorang, baik calon istri kita maupun calon suami kita, kemudian sudah ada keraguan di dalamnya, ya. Kita menikahi calon istri kita menikahi calon suami kita itu tanpa syarat, ya. Karena kita tahu bahwa dia yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau laki-laki kita pilih seorang perempuan itu, kita tahu, ya, bahwa perempuan itu adalah yang terbaik buat kita. Kalau seorang istri milih seorang calon suami itu, kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Ya. Ketika kita sudah tahu yang terbaik buat kita, maka nikah itu tanpa syarat, kita terima apa adanya, ya, kita terima dengan segala kondisi, baik calon suami maupun calon istri kita. Ya. Dan itu kita sudah terima. Dan ketika terjadi akad pernikahan itu, maka kita sudah berani nerima si fulan itu dengan segala kebaikan dan keburukannya. Kita terima calon istri kita dengan segala kebaikan dan keburukannya. Kita terima calon suami kita dengan segala kebaikan dan keburukannya. Ya. Dan ini aneh, ya. Orang niatnya mau nikah, tapi kemudian sebelum nikah itu ada perjanjian pranikah yang mengatur ketika cerai dan yang lain, harta gunung ini dan yang lain, seolah-olah dia sudah mempersiapkan sebelum pernikahan itu akan terjadi perceraian. Kalau masih meragukan, ya, jadi perjanjian pranikah itu seolah-olah meragukan pasangan kita, ya, meragukan pasangan kita, sehingga, ya, dibikin perjanjian tersebut. Kalau kita yakin dengan pasangan kita, calon pasangan kita, maka tidak ada perjanjian pranikah tersebut. Nggak perlu itu, karena kita sudah yakin bahwa pilihan kita adalah yang terbaik. Pilihan kita ini yang terbaik. Dari mana kita yakin? Kita sudah kenal melalui konsep ta'aruf. Kemudian kita sudah istikharah dan kita meyakini bahwa dia adalah pasangan yang terbaik buat kita. Ya. Lalu ketika sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah pasangan yang terbaik kita, kemudian kenapa kita mesti melakukan perjanjian prawedding? Nah, ini setidaknya sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang hari ini lagi tren, yang hari ini lagi di masyarakat, yang hari ini lagi mewabah di kalangan anak muda. Sebelum pernikahan itu, ini, ya, penyakit-penyakit yang bukan dari Islam, namun kemudian dipraktekkan oleh masyarakat kita. Ya, maka hari ini saudaraku kaum muslimin, sahabat UIM, ya, kita kembali kepada Islam. Islam sudah mengatur segalanya, ya. Islam sudah mengatur semuanya, termasuk dalam perkara-perkara pernikahan. Semuanya sudah diatur dalam Islam. Maka kembali kepada ajaran Islam semuanya dan mengambil, ya, pelajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Insyaallah jika kita dari awalnya baik, ya, memilih pasangan dengan baik, terus kemudian dengan konsep ta'aruf dengan baik, ya, dan mempersiapkan pernikahan itu dengan Islami, maka insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menginginkan, ya, pernikahan kita ini adalah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, ya. Jadi tidak mungkin konsep sakinah mawaddah warahmah itu kemudian tercapai jika sebelum nikah tersebut banyak pelanggaran syar'i, banyak pelanggaran agama yang kemudian kita lakukan, baik kemudian pacaran dengan kedok ta'aruf, kemudian foto prewedding maupun perjanjian pernikahan. Ini semuanya bukan daripada tradisi Islam. Maka selain dari tradisi Islam, maka kita tinggalkan dan kita kembali kepada budaya dan memang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.